Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku Walaupun saya bukan pendukungnya Ridwan Kamil, tapi di sini kan ada unsur kezoliman ya, untuk menzolimin yang namanya Ridwan Kamil. Saya murni bukan pendukung Ridwan Kamil, tapi tentang kezoliman ini kita harus angkat bicara. Kalau sudah ada hitam di atas putih perjanjian sebelumnya juga bapaknya sudah mengakui, terus Lisa masih memaksa minta transferan 2,5 miliar. Ini unsur pemaksaan, unsur ancaman. Ya sebarkan saja kalau berani itu video, foto dan sebagainya kan. Itu kan nanti kan dia kena sendiri Kang Emil. Nanti dia kena sendiri dengan penyebaran masalah pribadi, itu kena undang-undang IT, itu satu ya kan. Kedua, kalau memang dia ada unsur yang namanya ancaman seperti ini kan tinggal dilaporkan saja biar geger sekalian. Jangan tanggung-tanggung, Kang Emil juga jangan merendah. Ya, jangan merendah. Gertakan si sendal bakia model begini kalau direndah-rendahin nginjek kepala. Mending tuh 2,5 miliar ya Kang Emil ya, bagi-bagiin aja sama yatim piatu. Makanya kalau lagi menjabat itu ya hati-hati, terus peduli sesama, kasih sama orang rakyatnya yang kurang mampu. Nah itu 2,5 miliar kalau dibagi-bagiin tuh sebelum lebaran nih buat kemarin itu ya, sebelum lebaran kemarin dibagi-bagiin tuh buat rakyat yang kena PHK itu kemarin, itu lebih guna daripada ditransferin ke wanita sendal bakia jeblay model begitu. Ya memang dia usahanya meras-meras orang seperti itu kan udah nyata-nyata omongannya seperti itu. Dia tukang meras namanya. Ya udahlah Kang Emil, ngapain diladen-ladenin orang begitu ya, biarin aja dia mau sebar main, ntar toh kena sendiri ntar dia ya toh. Nah artinya dia mau jadi cutari yang kedua ya toh? Mau jadi cutari yang kedua dia ya, biarin aja ya. Kang Emil ngapain takut? Saya murni bukan pendukung ini, tapi tentang keadilan ya. Kalau ada pemerasan seperti ini kita didiamkan ya, diam semua tentang hal ini ya rakyat Indonesia. Ketumanan tuh sok-sok cantik itu orang ya, meras-meras jadinya, dibuat mata pencarian ya, model-model begini dengan alat ya, hamil sana hamil sini, dibuntingin orang sono, dibuntingin orang sini. Ntar kalau yang bagi yang gede duitnya dia yang diancam. Itu ketumanan gara-gara Kang Emil sebelumnya juga mungkin udah di atas 2 miliar kali ngasih dia ya kan, sekali cocol. Makanya hati-hati dari sini kita ya, bukan masalah nyalahin Kang Emil dan perempuannya, kasihan anaknya tahu nggak, dipublikasi. Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Ketum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, mengungkapkan partainya ditawari untuk kabinet Presiden Prabowo Subianto. Namun, Surya Paloh menolak karena sadar diri punya rasa malu. Di mana beliau mengatakan, tadi sudah saya katakan kenapa tidak ada di dalam kabinet Bapak Prabowo. Kita itu tahu diri, kita punya budaya malu, kata Surya Paloh itu di kantor DPW Partai Nasdem Bali, Kamis 3 April 2025. Nah lalu Paloh juga bercerita Nasdem tak meminta, tapi ditawari masuk kabinet Prabowo. Tawaran tersebut ditolak lantaran Nasdem tak memperjuangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Nah lalu beliau juga mengatakan, kita tidak berjuang untuk jadikan Prabowo jadi presiden di Pilpres yang lalu. Tiba-tiba beliau jadi, kita nongol, tolonglah Pak, kami ikut dalam kabinet. Kita ditawarkan untuk itu, kata Paloh.
Nah, lalu Nasdem tegas tetap menjadi bagian dari pemerintah meski tanpa kader yang duduk di kabinet pemerintah Prabowo. Tapi kita ini mau berikan penjelasan, bukan apa-apa. Kita bisa menjadi taman ya. Kita bisa menjadi teman, menjadi partner, kita berada dalam barisan pemerintahan tanpa perlu jadi anggota kabinet merah. Tegas Pak Surya Paloh ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan saudara-saudara bahwa RI jadi korban perang dagang Trump, di mana pemerintahan Prabowo harus berbuat apa? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Respons pemerintah Indonesia untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengenakan tarif perdagangan 32% dinanti-nanti seluruh pihak, namun sejumlah ekonomi telah buka suara. Mereka pun menyarankan pemerintah merespons cepat karena kebijakan itu. Pasalnya, ini akan mengganggu aktivitas perdagangan internasional Indonesia, apalagi Amerika Serikat salah satu bangsa terbesar tujuan ekspor Indonesia setelah Cina ya. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru per Februari 2025, itu dari total nilai ekspor Indonesia senilai 21,98 miliar US dollar. Itu porsi ekspor di Republik Indonesia ke Amerika Serikat 11,26%. Itu di bawah Cina yang porsinya 20,60%, saudara-saudara. Nah, ekonomi senior yang menjadi salah satu pendiri Institute for Development of Economic and Finance yang bernama Fadili Hasan, misalnya, ia menekankan bagaimana Amerika Serikat menyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia. Yang menarik, apa respons dari Indonesia? Apakah akan membalas atau negosiasi? US adalah negara dengan trade surplus terbesar bagi Indonesia, di mana 18 miliar US dollar, kata Fadli, itu pada Kamis 3 April 2025. Karena besarnya peran Amerika Serikat dalam neraca perdagangan Indonesia, Fadil menganggap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengambil sikap negosiasi terhadap Amerika Serikat, ketimbang memberikan balasan pengenaan tarif atau reciprocal tarif, meskipun ia meragukan alasan Trump yang mengenakan tarif ke Indonesia akibat pemerintah melakukan manipulasi nilai tukar dan adanya hambatan perdagangan besar, itu 64% ya saudara-saudara, terhadap Amerika Serikat. Nah, lalu beliau juga mengatakan, Trump bilang terminate your own tariff, drop your own barriers, maka US pun akan melakukan hal yang sama. Walau saya juga sanksi, apa benar tarif yang kita kenakan termaksud currency manipulasi dan trade barriers sebesar 64%. Maka kemudian US menerapkan reciprocal tarif sebesar 32%, tegas Fadil. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Republik Indonesia jadi korban perang dagang Trump dan pemerintahan Prabowo harus berbuat apa. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.